Begitu bertemu dengan seorang pejabat, rakyat senang mendengar kata-kata pejabat. Karena dia mengatakan seperti akan merealisasikan secepatnya apa yang disampaikan rakyat tersebut. Tetapi ketika pejabat itu telah pergi, rakyat jadi kecewa. Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak ada realisasinya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita semakin sukses. Dan semoga kita secepatnya keluar dari tekanan virus corona atau COVID-19. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, kita patut berbesar hati dan kita patut berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas pernyataan beliau beberapa hari baru lalu yang meminta kepada rakyat agar aktif dalam melakukan kritik. Ini suatu angin segar yang perlu kita sambut dengan sangat gembira karena kita tahu semenjak beberapa waktu terakhir ini banyak para pengkritik yang berurusan dengan pihak berwajib dan malah banyak pula yang sampai menghuni tahanan. Kita tahu fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah saling lapor dari kalangan yang merasa tidak nyaman karena kritikan-kritikan yang dilancarkan kepada pihak pemerintah atau pihak penguasa. Dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ini, tentu para pelapor tidak lagi akan membuat suasana seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Sekarang, sahabat BN yang berbahagia, saya akan mencoba melakukan kritik atau menyampaikan kritikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia seiring dengan itu yang meminta agar rakyat aktif melakukan kritikan. Maaf Bapak Presiden Republik Indonesia, saya ingin melancarkan kritikan. Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengatakan akan meminta DPR untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE.
Ini satu hal yang sangat menggembirakan bagi rakyat. Tetapi anehnya, saya melihat apa yang Bapak ucapkan itu tidak sejalan dengan partai koalisi yang ada dalam pemerintahan, yang selama ini telah mendukung kepemimpinan Bapak Presiden. Seharusnya apa yang Bapak sampaikan itu mendapat dukungan penuh dari partai koalisi. Dengan terjadinya ini, sepertinya partai koalisi saja bisa bertentangan dengan apa yang Bapak sampaikan. Ini tentu fenomena yang tidak baik. Walaupun dalam demokrasi berbeda pendapat itu biasa. Tetapi dalam etika tentu tidak sebaiknya pihak partai koalisi Bapak bisa bertentangan dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Di sini tentu bisa saja rakyat melihat apakah Bapak Presiden dan partai koalisinya ada main mata. Sehingga pernyataan Bapak yang meminta agar rakyat aktif melakukan kritik, dan seiring dengan itu perlu adanya revisi dari Undang-Undang ITE, hanya merupakan pencitraan saja. Kalau ini yang terjadi, rakyat jelas akan sangat kecewa. Saya mohon maaf, yang saya sampaikan ini data-datanya tentu tidak lengkap. Saya tidak mengungkapkan siapa nama orang dan berapa orang dan apa partai atau dari mana partai orang atau tokoh yang menyatakan kurang setuju dengan revisi Undang-Undang ITE tersebut. Dan saya menyampaikan ini berupaya ingin menggambarkan bagaimana rakyat biasa melakukan kritik yang mungkin sangat jauh dari yang diinginkan. Melakukan kritik dengan data-data yang lengkap, melakukan kritik dengan menyampaikan solusi, tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah menguasai bagaimana cara mengkritik. Tetapi oleh rakyat biasa yang sama sekali tidak memahami apa itu kritik dan tidak punya ilmu bagaimana mencari suatu solusi, mencari suatu penyelesaian dari suatu persoalan. Mereka malah meminta kepada pemimpinnya untuk mencari penyelesaian dari persoalan yang mereka lihat. Seorang petani, contohnya pupuk menghilang tiba-tiba. Tentu tak mungkin petani itu mampu mencari solusi. Yang mampu mereka mungkin menyampaikan persoalan dalam bentuk kritikan kepada pemerintah. Seorang yang bermata pencarian serabutan, ketika merasa hidupnya susah, dia akan menyampaikan kritikan kepada pemerintah karena kesusahan hidupnya itu. Tetapi kita percaya bahwa mereka tidak mampu mencari solusi atau memberikan solusi kepada pemerintah untuk bagaimana agar hidup mereka tidak susah. Mereka tidak akan mampu memberikan solusi kepada pemerintah. Tetapi mereka hanya bisa menyampaikan dalam bentuk keluhan yang nadanya adalah kritikan kepada pemerintah. Karena itu pada intinya saya menginginkan
kritikan ini tidak hanya dilancarkan ke pemerintah oleh para elit saja, oleh para tokoh-tokoh saja, oleh orang-orang yang terdidik atau yang pendidikan tinggi saja. Tetapi kritikan juga harus disampaikan oleh rakyat biasa kepada penguasa atau kepada pemerintah. Dan perlu itu diperhatikan oleh pemerintah. Kalaulah kritikan-kritikan dari rakyat biasa, dari para mahasiswa, dari para pelajar, dari orang-orang yang bermata pencarian serabutan, sampai kepada kalangan elit, sampai kepada kalangan orang yang berpendidikan tinggi, sampai kepada akademisi, bisa melancarkan kritik, bisa menyampaikan keluhan, bisa menyampaikan unek-uneknya. Kita yakin demo-demo tidak akan ada lagi. Demo itu munculnya kalau kita perhatikan hanya karena ketika rakyat biasa, ketika perorangan menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan kepada pemerintah, tidak ada reaksi dari pemerintah. Maka berkumpullah orang untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk demo. Sebab mereka yakin apabila disampaikan dalam bentuk perorangan, apabila disampaikan secara sendiri-sendiri, tidak akan didengarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, semoga ke depan rakyat bisa merasa aspirasinya sampai kepada pemerintah dan didengarkan oleh pemerintah. Walaupun dalam bentuk sepucuk surat, walaupun hanya melalui sebuah diskusi, walaupun hanya melalui sebuah percakapan dengan seorang presiden, dengan seorang menteri, dengan seorang gubernur, dengan seorang bupati, dengan seorang wali kota, dengan seorang kepala desa, ketika pejabat tersebut turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Masyarakat tidak ingin lagi para pejabat pemerintah hanya sekedar melakukan semacam upaya untuk menyenang hati rakyat dalam bentuk jangka pendek. Begitu bertemu dengan seorang pejabat, rakyat senang mendengar kata-kata pejabat. Karena dia mengatakan seperti akan merealisasikan secepatnya apa yang disampaikan rakyat tersebut. Tetapi ketika pejabat itu telah pergi, rakyat jadi kecewa karena apa yang mereka sampaikan itu tidak ada realisasinya sama sekali. Semoga ke depan hal-hal seperti ini tentu tidak dialami oleh rakyat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.